Yeremia pasal 18. Yeremia di rumah tukang periuk. Tuhan berkata kepadaku, "Pergilah ke rumah tukang periuk, di sana akan kusampaikan kepadamu pesanku." Maka pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kulihat dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila periuk yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ia mengerjakannya kembali menjadi periuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu Tuhan menyuruh aku mengatakan kepada umat Israel, "Hai umatku, masakan aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang itu dengan tanah liatnya? Seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk, demikian juga kamu dalam tanganku. Jika pada suatu waktu aku memutuskan untuk merenggut, meruntuhkan, dan menghancurkan suatu bangsa atau kerajaan, lalu bangsa itu bertobat dari dosanya, maka aku akan membatalkan niatku itu. Sebaliknya, apabila aku memutuskan untuk mendirikan atau menguatkan suatu bangsa atau kerajaan, tapi kemudian bangsa itu tidak taat kepadaku, lalu melakukan yang jahat, maka niatku itu akan kubatalkan." Tuhan berkata kepadaku, "Sekarang katakanlah kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem bahwa aku sedang membuat rencana untuk melawan mereka dan menyiapkan hukuman untuk mereka. Suruhlah mereka menghentikan cara hidup mereka yang berdosa itu, serta memperbaiki kelakuan dan perbuatan mereka." Tapi mereka menjawab, "Apa gunanya? Kami akan tetap mengikuti kehendak kami sendiri. Kami masing-masing akan melakukan keinginan hati kami yang jahat." Umat Israel meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, "Tanyakan kepada setiap bangsa, apakah pernah terjadi hal seperti ini? Umat Israel telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Tidak pernah salju lenyap dari gunung batu di Libanon. Tidak pernah air sejuk yang mengalir di pegunungan menjadi kering. Tapi umatku telah melupakan aku dan membakar dupa untuk berhala. Mereka tersandung di jalan dahulu kala yang harus mereka lalui, lalu menyimpang ke jalan yang belum diratakan. Negeri ini telah mereka jadikan tempat yang mengerikan dan selamanya menjadi bahan ejekan. Semua yang melewatinya akan menggelengkan kepala karena merasa ngeri. Seperti debu diembus angin timur, begitulah umatku akan kuserakan di depan musuh. Apabila datang celaka, aku akan membelakangi mereka dan tidak menolong mereka. Komplotan melawan Yeremia. Orang berkata, "Mari kita berkomplot melawan Yeremia." Bukan hanya dia yang bisa berbicara untuk Allah. Selalu akan ada imam yang dapat memberi pelajaran. Ada orang bijaksana yang dapat memberi nasihat. Dan ada nabi yang dapat menyampaikan kepada kita pesan-pesan dari Allah. Mari kita mengadukan dia ke pengadilan dan tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Maka aku berdoa, "Tuhan, dengarkanlah doaku. Perhatikanlah apa yang dikatakan musuhku tentang aku. Pantaskah kebaikan dibalas dengan kejahatan? Tapi mereka telah menggali lubang supaya aku jatuh ke dalamnya. Ingatlah bahwa aku telah membela mereka di hadapanmu, supaya engkau jangan marah kepada mereka. Tapi sekarang, Tuhan, biarlah anak-anak mereka mati kelaparan atau tewas dalam peperangan. Biarlah wanita-wanita mereka kehilangan suami dan anak. Biarlah kaum laki-laki mati karena wabah penyakit, dan orang muda tewas dalam pertempuran. Suruhlah perampok datang dengan tiba-tiba ke rumah mereka, sehingga mereka menjerit ketakutan. Mereka telah menggali lubang supaya aku jatuh ke dalamnya, dan mereka telah memasang jerat untuk menangkap aku. Tapi Engkau, Tuhan, tahu semua yang mereka rencanakan untuk menghabisi nyawaku. Karena itu, jangan mengampuni mereka, jangan menghapus kesalahan mereka. Pukullah mereka sampai jatuh. Bertindaklah terhadap mereka dalam kemarahan-Mu."
Yeremia pasal 19. Kendi yang pecah. Tuhan menyuruh aku pergi membeli kendi dan mengajak beberapa pemimpin bangsa serta beberapa imam yang tua-tua untuk pergi bersama-sama mereka ke lembah Hinom melalui pintu gerbang beling. Di sana aku harus mengumumkan apa yang dipesankannya kepadaku. Aku harus berkata begini, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, dengarkan apa yang aku, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, hendak katakan kepadamu. Aku akan mendatangkan malapetaka yang besar ke atas tempat ini, sehingga orang yang mendengarnya terkejut. Hal itu kulakukan karena bangsa ini telah meninggalkan aku. Mereka menajiskan tempat ini dengan persembahan kurban kepada dewa-dewa yang asing bagi mereka, bagi leluhur mereka, dan bagi raja-raja Yehuda. Mereka juga telah mengisi tempat ini dengan darah orang-orang yang tak bersalah. Mereka mendirikan mezbah bagi Baal untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagai kurban bakaran. Padahal aku tak pernah menyuruh mereka melakukan hal itu. Bahkan tak pernah hal semacam itu timbul dalam pikiranku. Karena itu akan tiba waktunya tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Hinom, melainkan lembah pembantaian. Di tempat ini aku akan menggagalkan semua rencana orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka akan kubiarkan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka dan dibunuh dalam pertempuran. Mayat mereka akan kubiarkan dimakan burung dan binatang buas. Aku akan menimpakan malapetaka yang dahsyat ke atas kota ini, sehingga setiap orang yang lewat di situ akan terkejut dan ngeri. Musuh akan mengepung kota ini dan berusaha membunuh penduduknya. Pengepungan itu begitu hebat, sehingga orang-orang di dalam kota ini saling memakan temannya, bahkan anak-anak mereka sendiri. Kemudian Tuhan menyuruh aku memecahkan kendi itu di depan orang-orang yang mengikuti aku. Aku harus mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang Maha Kuasa berkata begini, bangsa dan kota ini akan kuhancurkan, sehingga menjadi seperti kendi yang pecah itu yang tak dapat diperbaiki lagi. Orang akan menguburkan mayat-mayat mereka di Tofet, karena tak ada lagi tempat pekuburan lain. Kota ini dengan penduduknya akan kujadikan seperti Tofet. Semua rumah di Yerusalem dan semua rumah raja-raja Yehuda akan menjadi najis seperti Tofet, karena di atas atap rumah-rumah itu orang telah membakar dupa untuk dewa-dewa langit dan mempersembahkan anggur untuk dewa-dewa lain. Lalu aku meninggalkan Tofet, tempat aku disuruh menyampaikan pesan Tuhan. Aku pergi ke pelataran rumah Tuhan dan berdiri di situ, lalu memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berkata begini, karena kamu keras kepala dan tak mau mendengarkan, maka aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas semua desa di sekitarnya segala bencana yang telah kurencanakan. Yeremia pasal 20. Yeremia bertengkar dengan Iman Pasihur. Imam Pasihur, anak Imer, adalah kepala pengawas rumah Tuhan. Ketika ia mendengar aku mengumumkan semua hal itu, ia memerintahkan supaya aku dipukul dan dipasung di pintu gerbang Benyamin, gerbang bagian atas di rumah Tuhan. Pagi berikutnya setelah Pasihur melepaskan aku dari pasungan, aku berkata kepadanya, nama yang akan diberikan Tuhan kepadamu bukan Pasihur, tetapi teror di mana-mana. Tuhan sendiri berkata, engkau akan kujadikan teror bagi dirimu sendiri dan bagi kawan-kawanmu. Kau akan melihat mereka dibunuh oleh musuh mereka. Semua orang Yehuda akan kubiarkan dikuasai oleh Raja Babel. Sebagian dari mereka akan diangkutnya sebagai tawanan ke Babel, dan sisanya akan dibunuh. Musuh mereka akan kubiarkan juga menjarahi dan mengangkut ke Babel semua kekayaan kota ini, serta semua harta miliknya, bahkan barang-barang pusaka
raja-raja Yehuda. Dan engkau, Pasihur, bersama seluruh keluargamu juga akan ditangkap dan diangkut ke Babel. Di sana engkau akan mati dan dikuburkan. Begitu pula semua kawanmu yang telah mendengarkan kebohongan-kebohonganmu. Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, engkau membujuk aku, dan aku telah terbujuk. Engkau lebih kuat dari aku, dan telah menundukkan aku. Aku diolok setiap orang, dihina dari pagi sampai petang. Setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak sekuat tenaga. Kekejaman, bencana. Tuhan, aku diejek dan dihina setiap waktu karena menyampaikan pesan-Mu. Tapi bila dalam hatiku aku berkata, biarlah Tuhan kulupakan saja, tak mau lagi aku berbicara atas namanya, maka pesan-Mu bagaikan api yang membara di hati sanubari. Telah kucoba menahannya, tapi ternyata aku tak kuasa. Terdengar orang berbisik di mana-mana, ketakutan merajalela. Mari laporkan dia kepada yang berkuasa. Bahkan semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Kata mereka, barangkali dengan bujukan ia dapat kita kalahkan, supaya dapatlah kita membalas dendam kepadanya. Tetapi engkau ya Tuhan di pihakku. Engkau sangat kuat lagi perkasa. Mereka yang mengejar dan menindas aku akan jatuh dan tak berdaya. Mereka akan malu selamanya. Gagallah semua rencana mereka. Kehinaan mereka itu akan diingat selalu. Tetapi, ya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan adil kau uji manusia. Kau tahu hati dan pikiran mereka. Karena itu, perkenankanlah aku melihat engkau membalas kejahatan musuh, sebab kepadamu kuserahkan perkaraku. Menyanyilah bagi Tuhan dan pujilah dia, sebab ia melepaskan orang tertekan dari kuasa orang durhaka. Terkutuklah hari kelahiranku, biarlah terhina saat aku dilahirkan ibu. Terkutuklah juga pembawa berita yang membuat ayahku sangat gembira, ketika diberitahukan kepadanya, engkau mendapat seorang putra. Biarlah si pembawa berita itu serupa kota-kota yang dihancurkan Tuhan tanpa iba. Biarlah ia mendengar jerit kesakitan di waktu pagi dan pekik pertempuran di tengah hari. Sebab ia tidak membunuh aku ketika aku masih dalam kandungan, supaya aku tetap dikandung ibuku, dan rahimnya menjadi bagiku sebagai kuburan. Mengapa aku harus dilahirkan? Hanyakah untuk derita dan kesukaran? Dan supaya hidupku selalu semata-mata dalam malu? Yeremia pasal 21. Kekalahan Yerusalem diramalkan. Sedekia Raja Yehuda mengutus kepadaku Imam Pasyur, anak Malkia, dan Imam Sefanya, anak Maasea. Ia menyuruh mereka menyampaikan kepadaku permintaan ini. Mintalah petunjuk dari Tuhan untuk kita, sebab Nebukadnezar, Raja Babel, dengan pasukannya sedang mengepung kota kita. Barangkali Tuhan akan mengadakan keajaiban untuk kita dan memaksa Nebukadnezar menarik mundur pasukannya. Lalu Tuhan berbicara kepadaku, maka aku menyuruh orang-orang yang diutus itu memberitahukan kepada Sedekia bahwa Tuhan Allah Israel berkata begini, Sedekia, aku akan mengalahkan pasukanmu yang sedang bertempur melawan Raja Babel dan pasukannya. Senjata-senjata tentaramu akan kutumpuk di tengah-tengah kota. Aku sendiri akan memerangi kamu dengan sekuat tenaga dan dengan kemarahan yang meluap-luap. Penduduk kota ini akan kubunuh, baik manusia maupun binatang akan mati karena wabah penyakit yang dahsyat. Engkau dan para pegawaimu serta orang-orang yang luput dari peperangan, kelaparan dan wabah penyakit, semuanya akan kubiarkan ditangkap oleh Raja Nebukadnezar dan oleh musuh-musuh yang mau membunuhmu. Nebukadnezar akan membunuh kamu semua tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Aku, Tuhan, telah berbicara. Lalu Tuhan menyuruh aku berkata begini kepada umatnya. Dengarkan,
Aku, Tuhan, memberi kepadamu suatu pilihan, jalan yang menuju kehidupan atau jalan yang menuju kematian. Setiap orang yang tinggal di dalam kota akan mati karena perang, kelaparan, dan wabah penyakit. Tapi mereka yang keluar untuk menyerang kepada orang Babel yang sedang menyerang kota ini akan luput dan tidak dibunuh. Aku sudah memutuskan untuk menghancurkan kota ini dan tidak menyayangkannya. Kota ini akan diserahkan kepada Raja Babel. Ia akan membakarnya sampai habis sama sekali. Aku, Tuhan, telah berbicara. Hukuman terhadap keluarga Raja Yehuda. Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesan ini kepada keluarga Raja Yehuda, keturunan Daud. Dengarkan apa yang aku, Tuhan, katakan. Berusahalah supaya keadilan dijalankan setiap hari. Lepaskanlah orang yang diperas dari kekuasaan orang yang memerasnya. Kalau tidak, maka kejahatan yang kau lakukan akan membuat kemarahanku berkobar seperti api yang tak dapat dipadamkan. Kemudian Tuhan berkata kepada Yerusalem, "Hai Yerusalem, letakmu lebih tinggi dari lembah-lembah di sekitarmu. Engkau seperti bukit batu menjulang di padang yang rata. Tapi aku akan melawan engkau. Engkau berkata bahwa tak seorang pun dapat menyerangmu atau mendobrak benteng-bentengmu. Tapi aku akan menghukum engkau karena perbuatanmu. Istanamu akan kubakar dan segala sesuatu di sekitarnya akan terbakar juga. Aku Tuhan telah berbicara." Yeremia pasal 22. Nasihat Yeremia untuk keluarga Raja Yehuda. Tuhan menyuruh aku pergi ke istana Raja Yehuda, keturunan Daud, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja dan kepada para pegawainya, serta penduduk Yerusalem. Inilah kata-kata Tuhan kepada mereka. Berlakulah adil dan jujur. Lepaskanlah orang yang diperas dari kekuasaan orang yang memerasnya. Janganlah menindas atau berbuat jahat terhadap orang asing, anak yatim piatu atau janda. Janganlah membunuh orang yang tak bersalah di tempat ini. Jika kamu sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahku itu, maka raja-raja yang memerintah seperti Daud akan memasuki gerbang-gerbang istana ini. Mereka bersama para pegawai dan rakyat mereka akan mengendarai kereta dan kuda. Tapi kalau kamu tidak mentaati perintah-perintahku, maka aku bersumpah bahwa istana ini akan menjadi puing. Aku Tuhan telah berbicara. Bagiku istana Raja Yehuda indah sekali, seindah tanah Gilead dan gunung-gunung Libanon. Tapi tempat itu akan kujadikan seperti padang gurun yang tidak didiami orang. Akan kukirim orang untuk menghancurkannya. Mereka akan membawa kapak dan merobohkan tiang-tiangnya yang indah yang kubuat dari kayu cemara Libanon. Lalu mereka akan melemparkannya ke dalam api. Setelah itu banyak orang asing akan lewat di situ dan bertanya satu sama lain, "Mengapa aku, Tuhan, telah bertindak begitu terhadap orang kota yang indah itu?" Lalu orang akan menjawab bahwa semuanya itu terjadi karena kamu telah mengingkari perjanjianmu dengan aku, Allahmu, dan telah menyembah dan beribadat kepada ilah-ilah lain. Kata-kata Yeremia mengenai Yoahas. Orang Yehuda, janganlah berduka untuk kematian Raja Yosia. Tangisilah Raja Yoahas putranya, sebab ia telah dibawa pergi dan tak akan kembali. Tanah tumpah darahnya tak akan dilihatnya lagi. Mengenai Yoahas, putra Yosia, yang menjadi Raja Yehuda menggantikan ayahnya, Tuhan berkata begini, "Ia telah pergi dari sini dan tak akan kembali. Ia akan meninggal di pembuangan dan tak akan melihat negeri ini lagi." Kata-kata dari Yeremia mengenai Yoyakim. Celakalah orang yang membangun rumahnya dengan ketidakadilan dan memperluasnya dengan ketidakjujuran. Celakalah dia yang menyuruh orang bekerja tanpa upah. Celakalah juga orang yang berkata,
Akan kudirikan istana yang besar dengan kamar-kamar yang luas di tingkat atas. Lalu di istana itu dibuatnya jendela dengan bingkai dari kayu cemara Libanon dan dicat merah. Dengarlah, hai Raja Yoyakim, jika engkau membangun istana dengan kayu cemara Libanon yang paling bagus, apakah itu buktinya bahwa engkau raja yang lebih baik dari raja-raja lain? Coba ingat akan ayahmu. Ia menikmati hidup yang bahagia dan berhasil dalam segala usahanya, karena ia selalu lurus dan jujur, serta mengadili perkara orang miskin dengan adil. Memang begitulah seharusnya tindakan orang yang mengenal Tuhan. Tapi engkau, Yoyakim, lain. Engkau hanya mencari keuntungan pribadi. Engkau membunuh orang yang tak bersalah dan menindas rakyatmu dengan kejam. Karena itu, mengenai Yoyakim Raja Yehuda, putra Yosia, Tuhan berkata begini, kematiannya tak akan ditangisi, tak ada yang akan berkata, aduh kawanku, aduh, tak ada yang berduka atau berseru, kasihan Sri Baginda. Yoyakim akan diseret dan dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem seperti yang dilakukan orang terhadap bangkai keledai. Berita tentang nasib Yerusalem. Tuhan berkata, hai penduduk Yerusalem, pergilah ke Libanon dan ke Basan, dan berteriaklah di sana. Menjeritlah di pegunungan Moab, sebab semua sekutumu telah dikalahkan. Aku telah berbicara kepadamu seperti keadaanmu baik, tapi kamu tak mau mendengarkan. Memang begitulah tingkah lakumu dari dahulu sampai sekarang. Tak pernah kamu mau taat kepadaku. Karena itu, para pemimpinmu akan lenyap seperti diembus angin. Sekutu-sekutumu akan diangkut sebagai tawanan dan kotamu dihina dan dipermalukan karena segala kejahatanmu. Kamu tinggal dengan aman dikelilingi tiang-tiang cemara Libanon, tapi kelak apabila kamu ditimpa kesakitan, kamu akan menderita seperti wanita yang sedang melahirkan. Hukuman Tuhan ke atas Yoyakin. Tuhan berkata kepada Raja Yoyakin, putra Yoyakim, Raja Yehuda, demi aku, Allah yang hidup, aku tegaskan bahwa sekalipun engkau bagiku seperti cincin meterai pada tangan kananku, namun engkau akan kucabut dan kuserahkan kepada orang-orang yang kau takuti dan yang ingin membunuhmu. Engkau akan kuserahkan kepada Nebukadnezar Raja Babel bersama anak buahnya. Engkau dan ibumu akan kuusir dan kubuang ke negeri yang bukan tanah tumpah darahmu, dan di sana kamu akan mati. Kamu akan sangat merindukan negeri ini, tapi kamu tak akan kembali. Aku Yeremia berkata, apakah Raja Yoyakin telah menjadi seperti periuk pecah yang dibuang dan tidak disukai lagi? Itukah sebabnya ia dan anak-anaknya diusir dan dibuang ke negeri yang asing bagi mereka? Wahai negeriku, dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Orang itu telah ditentukan untuk kehilangan anak-anaknya dan selalu gagal dalam hidupnya. Dari keturunannya tak ada yang akan berhasil memerintah di Yehuda sebagai raja keturunan Daud. Aku Tuhan telah berbicara.